Lembaga Hafal dan Budaya dan Etnis Rote yang akan dipimpin oleh Mama Pendeta Devi M. Maulana Rizki. Sudah mulai. Dapat malau kira, mai ikanai lama tua kau, mata malau na, ko ikan kuat kia, kio deu. Kuat dia nandia be, nana jadi neo ita napai makahulun ma, losa makabui iya ma, losa do naneo. Dalamedi, main koka, lambadi, modoka, sene, maktua kio, dewu ramatua. Jemaat pendidikan tim jemaat nomor 3, 1 dan 2 kami puji dengan dia. Sebut Tuhan Bapa. Yeah.
Sesuai malalay neme amat, mantulay may, mantaw dan, lalay no day bafo no basa oe, isin akalaw, elalima katauna, losado nani. Lamatua kasusue lalay niyo basa ita. Makan. Jemaat Tuhan kekasih nats yang membimbing kita terambil dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ketiga. Lama tua kahalang nasua nebita leo iat boso lau sadalaka wow mangalau kaanan tao nakalutu hadamu. Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Allah Yesus pengakuan dosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Tolanong galani susula manaloa ka napada metena ita pada tai ikan dos na ita dari teu masa pepeko neo ita saudara nados sana naik ita saudara ngade metena ita mboa ita salah singon na malatua ka anape susue lalai no teu tema ko ana ferusoi tepat seu kita salah singona na ana sape heni bahasa kita tatau manggalau na Yohanes susula ka isana lalane ka isana na babae ka faluna rosa kaina
naga ai ni nanam tateu ta sama leo lama tua kai nanam ai mai masoda sama leo lama tua Tungga fai leo mai nai uma manai ai eulenin ma ule dewa ai dia be na ai ta mabei matongo mo susu di sosobat un dia ai tuteku tus suke tei ai moke ma ule Suwe mulai aran mulai suwe mulai o lama tua no teres. So, pematama, pemaneneniu, lama tuarga sesuai lalaina. No, lama tuarga sesuai lalaini. Gabahok ya, anafe, anamani, isanamani. So, aniu sika nama heleniu, ana tamate mongo. Deu anahamu. Nalasoda tamana basa. Yohanes Pabeka Teluma Lalanika Salapuno Ne.
Dalam sukacita yang demikian, jemaat Tuhan, saya mengajak kita membuka bagian Mazmur 1, dan kita akan berbalasan untuk menyampaikannya. Bapak Mama, mari dalam keadaan berdiri kita berbalasan tentang Mazmur ini. Jalan orang benar dan jalan orang fasik, berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan cemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang menemukan Taurat itu siapa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. apa saja yang berbuat dengan sakit. Bukan demikian orang fasik, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, silakan duduk kembali Bapak Mama, dan kita menyambut pemberitaan firman Tuhan yang didahului dengan doa. Baca. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Oh amat matulai, manai mamana, madai matalai, ai moke ma ai bule, bae ai dale ma enu no, dule dale maladoa, for I know mama opo ma nata dale ai mama nene nero o harada desi malolema ai mokeno tetenes. Firman Tuhan di pagi yang indah dan kudus ini terambil dari Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-18 dengan perikop, tetaplah kerjakan keselamatanmu, hai saudara-saudaraku yang kasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula
sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang saat ini dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Bau Leonia lama tua kahaladasi marolena. Bapak, Mama, saudara-saudara yang kekasih, berbahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya. Haleluya. Shalom Bapak Mama semua. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema khotbah kita gereja dan budaya pop sejalan atau bertentangan. Itu tema khotbah kita. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang kekasih, budaya pop apa itu Bapak Mama? Budaya pop apa itu? Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Mama, saudara dan saya, kita hidup pada suatu zaman yang disebut dengan era digital, zaman modern. Dewasa ini orang cenderung mengikuti tren-tren. Dengan kecanggihan teknologi, segala sesuatu dapat dipromosikan sehingga mempengaruhi banyak orang. Di televisi, di media-media banyak gaya hidup ditawarkan. Budaya pop yang meliputi segala macam tren-tren, mengejar kenikmatan, mengejar harta, ketergantungan pada teknologi budaya, mau seragam,
dengan orang lain, cenderung ikut-ikutan mode, dan berbagai gaya hidup duniawi. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara, ada berbagai gaya-gaya berpakaian yang makin terbuka bebas. Ada kecenderungan untuk membuli sesama. Ada kecenderungan untuk makin hidup individual atau tidak peduli dengan sesama. Bapak Mama, saudara-saudara yang kekasih, masyarakat NTT sama seperti orang-orang di daerah lain merupakan masyarakat yang bisa gampang menerima masuknya budaya-budaya modern dari luar. Akibatnya, karakter dan gaya hidup sebagian besar manusia, terutama anak-anak muda, turut berubah mengikuti tren-tren atau kemajuan zaman modern. Betul bisa lihat Bapak Mama, karakter dan gaya hidup anak muda sekarang. Rambut bisa digunting, diberi warna, karena tren mengikuti ada artis atau aktor yang diidolakan. Bisa juga bergaya pakaian dengan beragam mode. Kadang-kadang juga mengikut tren sudah kelewat batas, bahkan bisa menjadi pencobaan, menjadi umpan. Tidak saja itu Bapak Mama, ada juga beragam tarian musik, dance dan lain sebagainya yang mudah dikuasai dan dipertontonkan oleh anak-anak dan orang-orang muda. Belum lagi HP dengan beragam merek ada di tangan para generasi muda, yang kadang membuat mereka terkadang bicara, marah, senyum dan tertawa sendiri, dikarenakan menikmati sebagai sebuah informasi yang diperoleh. Belum lagi itu Bapak Mama, dia bisa ada bergeser dalam suatu rumah tangga, masing-masing keluarga juga bisa punya selera yang berbeda dalam hal tontonan. Apa yang disukai orang tua bisa saja ditolak oleh anak-anak karena dianggap sudah tidak menarik, ketinggalan zaman dan dianggap kolot. Atau juga dalam rumah tangga para orang tua dan anak boleh tinggal bersama-sama, tapi masing-masing dengan kesibukannya menonton atau mengakses informasi yang dianggap penting bagi dirinya. Dan bahkan bisa suasana berkumpul bersama, bercerita, bercanda bersama sudah mulai hilang ditelan rutinitas kesibukan masing-masing. Bisa dalam rumah tangga duduk, bapak main HP, mama sini anak.
mengakses segala hal yang diperlukan dan dapat mengikuti tren. Ya baik. Orang juga sudah tahu tentang budaya-budaya orang lain melalui budaya pop. Namun di sisi lain, Bapak Mama Saudaraku, ada dampak negatif yang sangat besar bila tidak dikendalikan dengan disiplin, menggunakan teknologi dan praktik budaya pop. Harus bisa dikendalikan. Nilai budaya karakter hidup mengikuti tren zaman. Orang akan semakin terasing, bukan saja dari budaya lokal, budaya sendiri yang mengandung nilai-nilai kearifan hidup. Harus dikendalikan karena nilai-nilai keagamaan yang menjadi pedoman dalam menjalani hidup tidak lagi diindahkan. Bapak Mama kekasih, tidak saja saat ini kita berumur, gaya hidup modern ini bertentangan juga dengan ajaran. Itulah sebabnya sudah sejak awal Paulus dia mengingatkan jemaat di Filipi untuk selalu menjaga diri dari ilah-ilah zamannya agar tidak kehilangan identitas. Menjaga diri dari ilah-ilah zaman agar tidak saja kehilangan identitas, tetapi bisa saja kehilangan iman, keselamatan. Penduduk kota Filipi suka mencampur adukan berbagai macam agama dan dewa. Sebagai orang-orang Roma, mereka memuja dewa-dewi Roma seperti Jupiter, Merkurius, Mars. Bahkan di Filipi, Kaisar Roma pun dipuja sebagai dewa. Kepercayaan akan hidup sesudah kematian ternyata tersebar luas dan didukung oleh agama-agama di sana. Pemuja dewa-dewa tertentu menyelenggarakan ibadah dan upacara khusus untuk menghormati salah satu dewa-dewi yang dipuja sebagai Allah yang maha tinggi. Keselamatan tentang Kristus dan kebenaran yang mesti diwartakan. Mereka juga mesti senantiasa membuktikan diri sebagai orang percaya dengan melakukan kasih dan kebenaran. Sebab hanya dengan teguh berdiri di atas kebenaran Kristus, jemaat di Filipi, mereka tidak akan goyah atau terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat lainnya. Adalah satu sukacita bagi Paulus apabila jemaat itu setia di dalam iman dan senantiasa bersaksi tentang Kristus, menyikapi situasi hidup yang demikian. Rasul Paulus dengan tegas menasihati jemaat Filipi dan setiap orang Kristen pada masa kini agar tekun mengerjakan keselamatan. Paulus bilang dalam ayat 12a, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, apapun tantangan, apapun tawaran. Kata-kata Paulus
peringatan Paulus terhadap tantangan, tawaran-tawaran yang datang. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Perhatikan Bapak Mama, ini perkataan ini tidak berarti bahwa karya keselamatan Allah dalam Yesus belum selesai atau sempurna. Keselamatan Allah itu telah dikerjakan dalam Yesus Kristus dengan tuntas dan sempurna. Yang dimaksud di sini adalah lebih kepada tanggung jawab manusia meresponi anugerah keselamatan itu dengan hidup secara bertanggung jawab. Keselamatan Allah telah dirasakan, telah dikerjakan selesai dan sempurna. Tanggung jawab manusia adalah meresponi anugerah keselamatan itu dengan hidup secara bertanggung jawab. Paulus yang memberi dasar yang memotivasi jemaat untuk kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Pertama, dasar yang paling pertama karena Allah telah menyelamatkan mereka dalam Yesus Kristus. Itu berarti Bapak Mama, tugas kita sebagai jemaat adalah berusaha memancarkan perbuatan dan gaya hidup yang memancarkan karya penyelamatan Allah di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi, tugas sebagai jemaat adalah berusaha memancarkan perbuatan dan gaya hidup yang memancarkan karya penyelamatan Allah di tengah-tengah dunia ini dalam tantangan apapun. Mengerjakan keselamatan sebagai seluruh jalan panggilan manusia di dunia yang berkenan kepada Allah, yakni menjalani panggilan hidup di dunia dengan cara hidup kudus, taat, dan ikuti kehendak Allah. Jemaat harus hidup dalam iman selaras dengan anugerah Tuhan. Bukan hanya ketika ada orang lain atau dipengaruhi oleh sikap orang lain, namun dengan kesadaran sendiri atau keyakinan percaya kepada Kristus tanpa dipengaruhi kehadiran orang lain atau perkembangan dunia yang terjadi. Bukan saat di mana situasi sekeliling menjadi begitu baik, tapi saat di mana situasi sekeliling tidak mendukung dan semakin dilanda oleh aneka rupa kejadian yang terjadi dalam hidup. Perbuatan baik kita, segala yang kita lakukan menjalani panggilan hidup dengan menata hidup, bukan karena, tetapi karena sebagai ungkapan syukur Allah telah menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus. Hal yang kedua, bahwa Paulus mengingatkan kita untuk tetap kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Paulus memberi dasar yang kedua karena kita adalah anak-anak Allah. Setiap orang yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus adalah anak-anak Allah. Status hidup sebagai anak-anak Allah harus mengandung tuntutan etis atau tanggung jawab. Tuntutan etis itu adalah berjuang hidup berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan Kristus. Hidup dan berlaku sesuai panggilan sebagai anak-anak Allah yang percaya kepada Kristus. Dengan cara apa? Hidup berpegang pada firman Tuhan. Hidup tanpa aib dan tiada bernoda, tidak bercela di tengah-tengah angkatan atau generasi yang bengkok hatinya, yang sesat. Kesadaran bahwa jemaat punya status hidup sebagai anak-anak Allah seharusnya memotivasi setiap anggota umat Allah untuk hidup
berkenan seperti Allah sendiri yang diimani dan disembah. Menghindarkan cara hidup dengan tidak mencari kepentingan dan kesenangan diri dan pujian yang sia-sia. Menghindarkan diri dari cara hidup yang penuh aib, noda dan celah di tengah-tengah perkembangan zaman yang membuat banyak generasi tersesat. Hati dan pikiran harus bersih, tidak bernoda. Kata-kata harus penuh kasih, tidak tercelah dan tercemar. Kelakuan dan gaya hidup harus baik. Cara hidup yang demikian berkenan kepada Allah. Paulus yang menggambarkan cara hidup yang demikian bagaikan bintang yang bercahaya. Hidup yang bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Perkataan Paulus, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, apapun tantangan dan tawaran yang diberikan. Paulus memberi dasar untuk memotivasi bahwa hal yang ketiga, bahwa supaya kita dapat bermegah di dalam Kristus, karena jerih payah hidup di dalam Kristus tidaklah sia-sia. Ayat 16. Hidup sebagai anak-anak Allah tanpa aib, catat dan celah di tengah-tengah banyak orang yang sudah tersesat dan terseret oleh pengaruh zaman. Ini bukan perkara yang mudah. Butuh perjuangan, butuh kerja keras, dan butuh ketekunan. Paulus yang menggambarkan sebagai sebuah perlombaan. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah perlombaan atau pertandingan iman. Sebagaimana ciri khas Paulus selalu memakai kiasan tentang kehidupan Kristen di dalamnya dan bersama Kristus sebagai sebuah pertandingan dan perlombaan. Dalam perlombaan iman yang dibutuhkan adalah fokus pada tujuan tamat tekun dan semangat untuk berjuang hingga akhir garis guna memenangkan pertandingan. Seperti Paulus, jemaat diminta hidup terus berjuang dengan sungguh-sungguh, memelihara kemurnian iman dan hidup berpadanan dengan Injil Kristus di tengah dunia, di mana semakin generasi demi generasi sesat terbawa arus zaman. Bapak, mama, saudara-saudaraku yang terkasih, kita sekarang hidup dalam zaman modern dengan teknologi yang canggih. Dan pasti dia akan membawa perubahan, kemajuan dalam segala bidang kehidupan. Dan juga dengan dampak-dampaknya. Baik dampak positif maupun dampak negatif. Bahkan dia bisa mengurangi, bahkan menghilangkan nilai-nilai moral dan kehidupan baik itu berkeluarga, bermasyarakat, bahkan bergereja. Hari ini Bapak, Mama, Saudaraku, tema bulan budaya minggu ini adalah gereja dan budaya pop. Gereja dan budaya pop. Pertanyaan adalah sejalan atau bertentangan? Jawabannya bergantung pada setiap pribadi yang menyikapinya. Budaya pop adalah fakta atau kemajuan yang tidak mungkin kita hindarkan dalam hidup di era modern ini. Kita tidak bisa membangun tembok
untuk membendung masuknya budaya-budaya pop. Tapi mari Bapak Mama, saudara-saudaraku, menyikapi ini. Iman kepada Kristus tidak boleh direndahkan. Oleh karena itu Bapak Mama, kekuatan yang terbesar bagi kita adalah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Tidak saja di jemaat Filipi, gotong hidup dalam masyarakat yang menjemur. Ada berbagai jenis-jenis kepercayaan agama, budaya, tradisi di sekitar kita. Mari kita saling menghormati, saling menghargai. Kita siap hidup berdampingan dengan sesama yang berbeda agama, suku, etnis. Namun kita juga perlu menjaga identitas kita sebagai orang percaya. Dengan keberagaman yang ada, agama di Indonesia ada keberagaman. Bahkan ketua umat Kristen ada banyak sekali aliran. Menghormati, menghargai, jangan mencela sebagian lebih. Agama tidak menyelamatkan kita, yang menyelamatkan kita adalah iman kepada Yesus Kristus. Untuk itu sikap tidak laku kita, hidup kita harus mencerminkan Kristus hidup dan dalam diri kita. Jangan kita omong bilang agama ini salah, aliran ini salah, tapi ketemu sendiri tukang pemaki, emosional, egois, yang tidak mencerminkan ciri-ciri orang percaya. Buah-buah yang dilihat, itulah yang menentukan. Galatia bilang buah-buah roh, buah-buah pasti tetap semua berbuah. Tapi apakah buah yang dihasilkan itu asap kok, setengah masak kok, buah yang baulat kok, atau tidak? Kita bisa mencela dengan orang lain, tapi tetap hidup. Orang Sabu bilang gelap, orang Rote bilang sama wede, orang Timur bilang Pak Messi. Jadi mari Bapak Mama, tren boleh baru, boleh naik daun, perkembangan zaman, kita tinggal di era digital, jadi sah-sah saja. Tapi alat kontrol orang Kristen itu adalah firman Tuhan. Orang boleh bermedia sosial, itu hak-hak orang. Perilaku di medsos, perilaku di kehidupan orang. Oleh karena itu Bapak Mama, kadang-kadang kotong naik, apakah yang kotong tampilkan memberkati orang-orang, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan atau tidak? Gaya tren, apapun yang kita lakukan, marilah Bapak Mama. Hedonisme, anak-anak yang tahu gampang mengejar, anak-anak berpikir belajar hidup susah baru senang. Pergaulan yang keliru, orang tua susah payah, anak-anak mau gampang. Memaksa orang tua, anak-anak yang berjuang keras, bantu orang tua mengerti orang tua. Sebagai gereja orang-orang percaya, kita hidup di zaman di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Panggilan bagi setiap orang Kristen adalah kita berusaha berjuang memelihara kemuliaan iman pada Kristus yang menyelamatkan kita. Identitas sebagai anak-anak Allah harus tetap kita jaga. Ada sebuah tuntutan dan tanggung jawab sebagai orang Kristen untuk menentukan pilihan. Jalani hidup dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Injil Kristus, agar hidup tidak disesatkan oleh nilai-nilai zaman yang menyimpang dari kebenaran Kristus.
Hindari gaya dan perilaku hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Intinya adalah hidup yang berpaut pada Kristus dan berpadanan dengan kebenaran ajaran Injil. Hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus menunjukkan diri kita sebagai komunitas Kristen yang mampu menjadi teladan bagi banyak orang. Mari kita berusaha dan berjuang hidup dalam ketaatan yang konsisten kepada Allah dan kehendaknya di tengah-tengah arus zaman dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan kehendak Kristus. Bapak, Mama, Saudara, dan saya memang harus jadi teladan bagi orang dunia ini. Tidak boleh dipengaruhi oleh situasi tertentu atau oleh perkembangan zaman. Tetapi hidup yang berpaut pada Kristus dan ajarannya adalah bukti kita meresponi karya keselamatan Allah dalam Kristus Yesus. Kita bersaksi dan memancarkan cahaya kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan kita boleh menikmati keselamatan kekal di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara yang kekasih, mari saya menjemput kita bangun berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, naik ke surga, hidup di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dalam keadaan sekarang, untuk menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menuntun kita dalam menjadi persembahan saat ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
dalam berdoa. O ama matulai simba kumala ai tunu hotun ai ia mafe ai soda mole nene pai ia mai dosa don luku dona hidu ai moke no PTBS. Bapak Mama saudara kekasih Tuhan, marilah kita menyatu hati untuk ada dalam sapaan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, dengan tertunduk kami menyatu hati kami dan mengangkat di hadapan hadirat-Mu. Ya Bapa, terima kasih untuk hari Minggu pemberian. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami tidak mampu untuk membalasnya. Ya Bapa, kami menyadari bahwa kami tidak lebih dari siapapun. Kami adalah manusia-manusia yang tidak berguna dan manusia-manusia yang penuh dengan noda dosa dan celah selama kami berkumpul di dunia ini. Kami menyadari Tuhan bahwa hidup kami penuh dengan kecemaran dan dosa. Bahkan seluruh kehidupan yang kami jalani ada banyak sekali hal-hal yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Bahkan perkembangan zaman, tawaran-tawaran yang senantiasa datang pada kami. Kami menyadari, sekalipun kami bersembunyi di hadapan sesama kami, tapi di hadapan Tuhan terbuka hidup kami. Ya Bapa, kami menjadi orang-orang yang kadang-kala terikut arus kehidupan ini dengan berbagai-bagai hal yang kami nampakkan dalam hidup ini, ingin mengejar kenikmatan, ingin mengejar segala yang duniawi, dan segala hal yang kami lakukan ini terbuka di hadapan Tuhan. Kami mohon belas kasihan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami agar di dalam segala anugerah yang Tuhan beri bagi kami dapat bertanda keselamatan yang adalah anugerah yang terindah bagi hidup kami. Ya Bapa, pakailah kami sebagai alat dalam tangan agar kami memiliki sebuah kerinduan, agar kami tidak saja berkata-kata, kami tidak saja pandai untuk menilai, pandai untuk mengamati dan melihat, tapi kami kembali dalam diri kami. Biarlah kami memulai dalam hidup ini menjaga kekudusan hidup kami Tuhan, baik dalam hidup keluarga, kehidupan pribadi kami, dalam karya hidup, tugas tanggung jawab yang dipercayakan bagi kami, bahkan dalam karya pelayanan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami. Kami bersyukur, berterima kasih, kami menikmati kehidupan di zaman yang penuh dengan budaya. Tapi ada banyak hal yang telah kami jalani dalam hidup ini. Kami berdoa untuk kami dengan generasi-generasi kami Tuhan, anak-anak kami, keturunan-keturunan kami. Pakai kami sebagai alat dalam tangan-Mu Bapa untuk dapat menjadi orang-orang yang mampu berdiri untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Tolonglah kami Bapa, agar kami tidak dimenangkan oleh arus dunia, tapi kami dimenangkan oleh Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di kesempatan kami boleh merayakan bulan budaya dan bahasa. Biarlah kami boleh hidup dalam segala apa yang kami boleh jalani dalam hidup ini. Kekuatan firman Tuhan menjadi dasar dalam hidup yang kami alami. Tuhan Yesus menolong kami. Biarlah kami tidak saja merayakan perayaan bulan budaya dan bahasa, tetapi makna indah boleh kami jalani dalam hidup kita. Terima kasih Allah Bapa kami di surga yang punya segalanya. Kami taruhkan hidup kami, kekasih-kekasih yang sementara duduk untuk berdoa, menyampaikan doa pribadi mereka, persoalan tantangan hidup yang mereka alami. Tuhan mendengar, menolong, memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah semua doa dan pengharapan kami. Segala sukacita kami menyatu hati untuk kami saling mendukung satu dengan yang lain, saling menjaga satu dengan yang lain, dan di hadiran kami bisa menjadi solusi dimanapun kami berada. Tuhan berkati kami.
Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk segala ungkapan syukur yang boleh kami naikkan karena Kau begitu baik bagi hidup kami. Bahkan segala perkara-perkara kehidupan yang kami jalani, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap orang, Tuhan berkenan untuk memberkati kami. Bersama dengan jemaat Tuhan, kami boleh mendoakan dan mendukung setiap orang-orang terkasih kami yang Tuhan memberikan keberkatan dalam perkara-perkara hidup yang mereka alami. Hut ke-12 cucu Brenda, hut pertama anak SD Gali Kali, hut ke-43 dari Ibu Esther Kanariu, hut ke-16 dari kekasih kami Mersilani. Berkatilah mereka ya Tuhan dengan cinta-Mu yang luar biasa. Semua yang terbaik Tuhan anugerahkan bagi mereka, sehingga mereka boleh merasakan sukacita dan Tuhan panggil mereka sebagai Allah kemuliaan bagi nama. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Kami datang juga menaikkan segala ungkapan-ungkapan syukur bersama-sama dengan orang-orang terkasih kami yang sudah boleh Tuhan berkenan untuk menyertai semua apa yang mereka kerjakan, bahkan semua hal dalam hidup yang hari ini mereka persembahkan kepada Tuhan dan mengagungkan kemuliaan bagi nama. Kami bersyukur bersama persekutuan dari Bapak Karel Bunga dan syukur selesai mengerjakan bubur. Tuhan berkenan ungkapan syukur ini dan Tuhan memberkati kehidupan keluarga ini dan segala kehidupan yang mereka boleh jalani. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga untuk semua perkenan bagi hidup kami jemaat Bapa. Secara khusus jemaat Mukimah Ibadat dan Monai. Kami bawa mereka pribadi dan pribadi, hidup mereka masing-masing Tuhan, dalam tugas tanggung jawab, dalam sukacita, dalam persoalan, dalam tantangan. Tuhan memberkati sehingga mereka kuat apapun pengalaman hidup mereka, tetap ada dalam hadirat Tuhan untuk selalu menyenangkan hati Bapa. Tolonglah kami Bapa agar kami mampu menjalani hari-hari hidup untuk menyenangkan hati Bapa. Berkati jemaat Tuhan dalam persoalan kesakitan yang mereka alami di rumah sakit maupun di mana saja. Tuhan berkenan untuk memberkati, menolong, menguatkan, dan menyertai mereka selalu dalam perjuangan iman untuk melewati perkara-perkara hidup yang mereka hadapi. Tuhan mari menolong setiap keluarga yang bergumul untuk ekonomi keluarga mereka. Tuhan mari memberkati, Tuhan mari menolong, Tuhan mari menjaga, Tuhan mari membuka jalan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk para orang-orang tua yang lansia yang mungkin tidak bisa beribadah bersama-sama dalam persekutuan kami di gereja. Tuhan mari menguatkan mereka agar di dalam kehidupan mereka di hari Tuhan tetapi semangat untuk kerinduan dekat kepada Tuhan selalu Tuhan anugerahkan. Semua kami dalam kehidupan masa depan, masa hidup kami taruh kepada Tuhan. Setiap keluarga, setiap rumah tangga, bahkan anak-anak muda kami, Tuhan kami minta Kau melindungi mereka dari berbagai tantangan zaman, pengaruh-pengaruh yang menyesatkan. Tuhan lindungi bungkusi mereka ketika mereka ada dalam pandangan kami. Kami merasa ada sukacita, tapi ketika mereka ada di luar dengan berbagai pergaulan, Tuhan mari melindungi mereka secara luar biasa. Jaga mereka dari segala mara bahaya tantangan zaman ada. Bahkan pergumulan hidup di masa-masa pandemi, bahkan tantangan-tantangan yang kami hadapi, anak-anak berjuang dalam seluruh kehidupan mereka. Buatlah mereka tidak patah semangat, tapi tetap mereka berjuang untuk masa depan. Sekolah anak-anak di masa yang baru, Tuhan Yesus mari menolong mereka dalam tingkatan sekolah yang mereka jalani. Tuhan siapkan mereka bagi kehidupan keluarga mereka. Tuhan menolong dan memberkati. Pergumulan hidup, mari Tuhan mendengar bagi kami semua. Teristimewa kami bersyukur untuk semua yang Tuhan telah beri bagi kami dalam pelayanan hari ini bersama para presbiter, lingkungan tujuh maupun para sopir dan organis, semua tim penanganan politik sekretariat, bahkan semua kami mendukung jalan liturgi. Kami telah mengerjakan bagian kami yang tidak sempurna, tapi Tuhan mari menyempurnakan menjadi hormat bagi kemuliaan nama Bapa. Tuhan berkenan untuk memberkati kebaktian kedua dan ketiga, dan juga semua hal yang kami gumuli tiap-tiap pribadi. Kami juga datang dan membawa semua kepercayaan pelayanan yang Tuhan beri bagi kami di minggu yang baru. Biarlah tangan Tuhan menopang kami agar kami kuat menjalani, dimampukan dengan berbagai banyak perkara hidup. Pelayanan rumah tangga, keluarga, bahkan pelayanan kategorial fungsional, bahkan setiap aktivitas yang Tuhan percayakan bagi kami di pelayanan ini. Tuhan memberkati. Kelanjutan pembangunan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Panitia, tim pokja dan semua jemaat Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan memberikan kepada kami kepercayaan yang Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan menyiapkan banyak berkat bagi kami. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang telah memberi dari kekurangan dan kelebihan mereka. Tuhan mengembalikan semua
di dompet maupun rumah-rumah mereka yang telah kosong, karena Tuhan mengenal kebutuhan hidup yang mereka alami. Tuhan memberkati kami semua dengan segala pelayanan yang kami kerjakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan doa untuk persidangan majelis jemaat yang direncanakan tanggal 27 dan 28 Mei. Tuhan, mari berkenan untuk memberkati sehingga proses bisa berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ikat kami dalam persekutuan yang indah, sehingga apapun yang kami kerjakan demi hormat dan kemuliaan nama Bapa. Kami membutuhkan Tuhan, karena kami tidak dapat berjalan sendiri. Tuhan memberkati kami senang. Inilah semua doa dan segala pengharapan dan syukur kami. Tuhan berkenan untuk memberkati dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan berserah. Amin. Hari ini kita akan kembali ke dalam rumah tangga dan pekerjaan kita. Namun ingatlah, janganlah kita seperti orang lain yang tidak saling mengasihi dan menolong, tetapi jadilah seperti orang yang saling mendukung dan merangkul dalam kasih. Pasca badai seroja hari-hari ini, sambil selalu waspada terhadap penularan pandemi COVID-19. Jemaat Tuhan, mari bangun berdiri, kita akan berjaya. Saya mau Yesus datang. Matana neu ko maana veo sodama.